Good morning, kembali lagi sama Willy yang sudah di Arah Market Podcast. Dan vlog hari ini kita ngomongin membahas satu komentar yang masuk di video yang kemarin. Ini bilangnya gini, Bang bikin challenge trading dengan modal $200 dengan broker luar 1:3000. Kemudian manfaatin karena banyak orang yang pengen trading tapi punya uang sampahnya $200. Oke. Yang perlu gue klarifikasi di sini, uang sampah yang dia bilang ini bukan literally sampah, bukan meng-underestimate atau meng-undervalue dari uang gitu ya. Tapi maksudnya di sini uang sampah itu adalah uang yang siap hilang gitu. Nah, 200.000 itu berapa ya? 200.000 bagi 15 sekarang ya. Mungkin sekitar 11, 12, 13, $14 ya. $14 pakai leverage cuma 3.000. Oke, kita bedah ya. Menurut gua pemikiran kayak gini tuh gini. Di TikTok banyak banget ya konten-konten yang nunjukin kita mulai dengan $7 kemudian di flip jadi $1.000. Nah, buat gua ini adalah konten-konten yang bukan keren, tapi menyesatkan. Kenapa? Karena seakan-akan orang berpikir, wah dengan $7 aja gue bisa kaya men. $7 itu berapa? Berarti $7, 7 kali 15, 10.000 ya. Dengan 10.000 gue bisa dapat 10 juta gitu. Itu definitely udah langsung ngerusak mindset kalian gitu. Ini gak ngomongin yang gak memuja atau tidak mencoba untuk mendiskreditkan orang lain. Tapi gue mau membuat kita nih realistis, bahwa ketika kita melihat kontennya seperti itu, lu harus realistis bahwa lu tuh belum tentu bisa gitu. Yang orang mikir kan, wah kalau dia bisa, gue pasti bisa. Itu kan sebuah motivasi ya. Yang orang dibuat halu kelihatannya gampang ketika ini kan ditunjukin nih live trade-nya gimana dia bolak-balik buy sell dengan full margin, asal biru di close kayak gitu. Buat gue ini halu gitu. Cobain, gue tantang kalian ya, kalau misalnya kalian yang nonton kemudian kalian cobain dengan modal yang kecil, dengan literasi yang minim, dan kalian nggak paham, cuman yang kalian paham cuman kelihatannya gampang, abis buy dia sell ngikutin pergerakan market, katanya dancing with the market. Apakah sukses? Probably. Dari 1 kali coba, 2 kali coba, yang ada paling rungkat gitu. Karena market tidak seindah seperti yang kalian pikirkan. Dan yang kalian pikirkan kan ya seperti yang dilihat di TikTok itu, video TikTok itu. Dan menurut gue itu bahaya sih. Jadi kita ngomong yang realistis, bahwa kalau kita trading 1:3000, yes leverage-nya besar. Tapi kalau di video yang kemarin yang gue kasih tahu kalian, semakin besar leverage artinya semakin berbahaya ketika dana kita itu super tipis. Ingat bahwa leverage adalah pinjaman, dan pinjaman itu harus dikembalikan. Kalau kita ngomongin soal dana yang kecil, artinya ketahanan modal kita terhadap fluktuatif market itu justru malah lebih berbahaya. Di video kapan ya gue pernah bilang bahwa trading masuk ke dalam financial market itu adalah soal capital game. Artinya semakin besar kapital yang kalian miliki, semakin aman dan nyaman kalian trading. Aman dan nyaman ini bukan soal profitnya aja, bukan soal lossnya aja, tapi ketika kita dihadapkan dengan market ya volatile, dan kita harus menghadapi loss streak ya. Loss streak itu kekalahan beruntun, drawdown. Itu lebih tenang buat kita. Karena dengan kayak gitu kita bisa lebih santai gitu. Contoh lah, lu trading dengan sama-sama leverage 1:3000 seperti yang dibilang. Dengan modal $10 ya. Itu goyang dikit di gold, dia lari ngacir sedikit, bukan 0,01, itu 100 pip aja udah lengkap. Tapi ketika kalian menggunakan $1.000 ya, lari 100 pip, $10 itu cuma 1%. Jadi beda banget tuh, itu beda banget. Logikanya udah beda banget, mindsetnya udah beda banget, psikologinya juga beda banget. Dan itu yang mau gue kasih tahu kalian, bahwa ada banyak cara loh. Dan lu gak harus buru-buru trading gitu. Ketika lu trading, ya ada momen dimana lu tuh udah di fase financially lebih secure. Bukan orang yang
apa ya, masih berjuang, kemudian mencari sesuatu yang kelihatannya instan, tapi sebenarnya itu susah, itu super high risk. Memang kalau diperhatiin ya banyak konten-konten di YouTube, di TikTok yang membagikan cerita inspiratif seperti itu. Tapi definitely it's not for everyone and it's not easy to be like them. Untuk menjadi seperti mereka itu tuh butuh luar biasa. Kalian pasti punya temen yang ngerasa, gue kayaknya nggak bakat trading nih. Kalau misalnya ada referensi yang bisa gue ikutin, kenapa enggak? Oke, di sini gue mau kasih tahu kalian bahwa di XM itu ada yang namanya copy trading. Jadi konsepnya simple, copy trading itu kalian mengcopy trading plan yang udah diatur atau nggak diberikan oleh si copy tradernya, yaitu biasanya adalah strategi manager, kita sebutnya di sini ya. Di sini simple banget, jadi kalian itu hanya mengcopy strategi trading yang udah ditentukan oleh strategi manager yang kalian follow. Tapi apakah copy trading ini pasti berhasil? Pastinya enggak. Yang namanya analisa setiap orang pasti akan ada probability-nya. Disitulah kenapa kita harus jeli untuk memilih siapa strategi manager yang mau kita pilih. Ya itu pasti yang perlu diperhatikan adalah ada win rate-nya, ada consecutive loss-nya, bagaimana cara behavior trading mereka, style-nya seperti apa. Kita tinggal pilih mana yang cocok. Dan di sini kalian bisa mempelajari, ada 4 video yang bisa kalian kulik untuk mempelajari bagaimana cara memilih strategi manajer yang tepat. Jadi kalau kalian pengen mencoba, kalian bisa klik link di video description gue di bawah ini. Kemudian pelan-pelan pelajari dulu baru kalian memutuskan kalian mau ikut yang mana. Oke, kita balik lanjut lagi ke video materinya. Proses. Tapi yang kalian lihat, yang kalian nikmatin, itu cuman beberapa menit dari perjalanan hidup mereka yang itu pahit. Dan itu definitely nggak bisa membuat lu apa ya, realistis. Yang ada malah ya terinspirasi dan gue pasti bisa cepet. Kalau dia start 4 tahun, gue maunya 4 hari pasti bisa. Gitu. Dan itu yang membuat terungkap. Jadi mungkin nggak? Menurut gue mungkin untuk trading dengan tadi ya 200 ribu ya. Tapi apakah semua orang bisa? Belum tentu bisa. Gitu. Alternatifnya apa? Satu ya kumpulin modal dulu. Ya one way untuk lu bisa banyak ya. Sekarang semua yang dilakukan online itu bisa jadikan duit. Seperti yang gue bahas di video yang ini, ya kan? Itu udah jelas gitu. Itu yang bisa kalian lakukan dulu. Soal-soal ngomongin challenge dan trading gitu ya. Kalau gue sih ngelihat bahwa oke, ini bagus untuk kalau kita bikin trading challenge. Emang gue ngeliat juga beberapa YouTube channel yang dia bikin personal challenge dengan menggunakan modal sekecil-kecilnya. Kemudian yang menurut gue fair adalah ketika dia nunjukin juga, oh ini habis kalah, dia ngalamin drawdown, kemudian dia top up lagi, kemudian dia coba bangkit lagi. Dan itu yang realistis ya, karena definitely susah. Gue emang pernah coba untuk mulai dengan $5 gitu ya. Itu yang ada malah kebanyakan rungkatnya sih gitu. Jadi instead of lu tuh profit, yang lu lakukan ternyata adalah banyak memberikan donasi kepada broker. Karena contoh ya, gue buka itu $5 sekali ke floating, kemudian salah posisi loss di gold, itu langsung gak bisa buka posisi lagi, harus top up lagi. Jadi kayak top up lagi kayak. Terus gue sadar kayak, absurd, gila. Bukannya trading bener, satu posisi salah, itu mesti top up lagi gitu. Niatnya kan seru gitu ya, kita trading lah $5 challenge gitu, untuk bisa membuktikan, gue pasti bisa merubah $5 ini jadi $1,000 gitu. Tapi nyata-nyatanya itu bahwa satu kali posisi strategi jalan gitu ya, dapat gitu. Padahal nggak panjang loh, gue cuma expect waktu kita main $5 tapi TP 20 pips gitu, TP 20 pips. Itu pun susah gitu, karena lu benar-benar harus precise dan sniper dengan equity yang kecil. Artinya lu harus benar-benar nemuin setup yang ciamik. Kalau setup lu nggak ciamik di bawah floating, wassalam. Tapi pertanyaan kan gitu kan, apakah sebagai trader pemula lu udah punya setup yang super precise sniper ciamik gitu? Bukankah untuk bisa mendapat sesuatu yang super sniper, super presisi dan benar-benar zero floating, itu bisa dilakukan oleh pemula? Belum tentu, ya kan? Ketika lu udah punya jam terbang, lu udah menguasai
behavior market, lu paham timingnya, itu yang akan bisa membantu lu. Dan even seperti itu pun masih ada potensi untuk floating loss yang tetap harus kita jaga risikonya, dan itu pun masih bisa salah analisanya gitu. Jadi jangan kita akhirnya terlalu overconfidence, karena setiap kali kita overconfidence biasanya berujung rugi. Gue ngalamin itu sih, berapa kali overconfidence dan akhirnya rugi. Ketika gue nggak banyak buka market, malah setup yang udah di prepare, di limit gitu ya, pakai stop order lah, limit order lah gitu, nggak dilihat, pakai lihat udah TP gitu. Tapi ketika kebanyakan intervensi, kebanyakan ngeliatin chart, kebanyakan mantangin, semakin banyak kita menghabiskan waktu ngeliatin chart, semakin psikologi kita diganggu, plan yang udah kita siapin bener-bener malah buyar gitu. Kalau kalian juga orang yang ngalamin seperti itu, coba deh tulis di kolom komen, bener nggak apa yang gue bilang? Dan maaf lagi batuk. Gue juga pengen dengar sih dari kalian. Buat kalian yang pernah trading dengan modal super kecil, sekitar $10, $5, atau mungkin $15 gitu ya, coba tulis di kolom komen pengalaman kalian. Apakah itu mudah dilakukan atau itu hal yang bisa dilakukan tapi susah? Gue pengen denger juga real pengalaman kalian. Gak perlu dipoles-poles. Ini channel yang sifatnya kita mau ngomongin sesuatu yang uncomfortable ya. Jangan sampai orang halu gitu, karena udah banyak orang yang dibuat halu dengan melihat konten yang ada di YouTube dan TikTok dan Instagram. Maka itu let's make this channel as brutal as possible supaya teman-teman bisa belajar dan punya pola pikir yang realistis kayak gitu. Oke, udah vlog hari ini pendek aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.